Halo semuanya, perkenalkan saya Bagas Mardika Budiarto. Saya di sini akan mendemonstrasikan aplikasi kasir yang telah saya buat. Yang pertama-tama pada aplikasi kasir ini adalah fitur login. Kita akan login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Kita lanjut aja dulu, nanti kita bahas. Yang pertama ada fitur user. User di sini ada dua, yaitu sebagai admin dan kasir. Kalau admin bisa mengakses menu-menu yang ada di sidebar ini. Tapi kalau kasir hanya bisa mengakses menu 5 ini. Dashboard, pelanggan, barang, pembelian, dan penjualan. Nah, pada halaman user ini terdapat fitur yaitu reset sandi. Reset sandi ini digunakan untuk ketika ya lupa kata sandi atau apa. Dan reset kata sandi ini saya set untuk mengganti ke satu, ganti sandinya ke 1, 2, 3, dan 4. Password di reset menjadi 1, 2, 3, 4. Terus ini ada juga, jadi kita nggak bisa menghapus data user yang sedang login saat itu. Contohnya ini admin yang kita loginkan tadi, saya loginkan tadi, yang namanya Bagas, itu tidak bisa menghapus untuk dirinya sendiri. Lanjut ke menu kategori. Kategori ini ada beberapa kategori, yaitu yang saya contohkan ini ada di video: fashion, makanan, minuman. Dan ini digunakan untuk pertipaan barang tersebut. Barang tersebut termasuk makanan, minuman, atau fashion. Bisa ditambahkan untuk yang lainnya. Dan di sini bisa diedit, dan dihapus. Terus ada menu voucher. Pada menu voucher kali ini ada beberapa isian, yaitu nama voucher tersebut, berapa potongan voucher yang didapat, dan kapan tanggal kadaluarsa sebuah voucher tersebut atau masa habisnya. Dan ada juga voucher tersebut ada berapa jumlahnya. Ini digunakan pada saat transaksi penjualan. Jadi ada beberapa voucher yang nanti ada beberapa voucher lah. Dan seperti yang lain-lain bisa ditambah, diedit, dan dihapus. Menu berikutnya ada supplier. Nah, supplier ini digunakan pada saat pembelian. Jadi data pembelian tersebut, terus suppliernya siapa, atau si pengirimnya itu siapa, dari mana. Nah, ini data tersebut dari ini. Contohnya ada dua nama Ardi sama nama Bagas. Dan ada juga nomor teleponnya untuk bisa dikontak-kontak. Lanjut ke fitur berikutnya, ada fitur pelanggan. Fitur data pelanggan. Di fitur data pelanggan ini ada beberapa isian atau ada beberapa field. Yang pertama nama, nomor telepon, poin, alamat. Nah, dari beberapa isian tersebut, ini ada nama pelanggan, pasti untuk nama pelanggannya siapa. Dan ini lanjut pada menu yang berikutnya, yaitu menu pelanggan. Pada menu pelanggan ini ada beberapa isian, ya hampir sama seperti supplier tadi, ada nama, telepon, tapi di sini saya tambahkan alamat sama poin. Nah, kegunaan poin ini pada saat kita transaksi. Jadi
Kalau member itu setiap transaksi akan mendapatkan poin, tapi ada atas minimum transaksi. Jadi harus misal 10 transaksi 10.000, minimal 10.000. 10.000 itu akan mendapatkan 10 poin gitu. Kan ditambahkan terus, dan poin tersebut bisa ditukarkan pada saat udah terkumpul. Tuh. Dan ada fitur juga riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini menampilkan ya pelanggan ini beberapa kali belanja di toko itu, terus apa aja yang dibeli. Dan ini kalau view ini akan mengarah ke halaman invoice. Nanti kita bahas sekalian yang penjualan. Fitur berikutnya ada tabel barang atau produk. Nah, di sini ada tabel barang. Ada beberapa isian ya, seperti contohnya ini tas, hoodie, sepatu, minuman, buku, dan lain-lain. Dan ada stoknya juga. Stoknya ini nanti akan diupdate ketika kita melakukan pembelian dan penjualan. Ini ya sama seperti user atau yang lain, ada fitur tambah, edit, dan delete. Lanjut ke fitur berikutnya, ada fitur pembelian. Dalam fitur pembelian ini kita akan menambah, istilahnya itu kita menambah stok. Nah, kita akan tambah pembelian atau tambah stok. Nah, ini ada beberapa data yang kita select atau kita scan atau pilih lah istilahnya. Ini untuk kita mau nambah stoknya punyanya apa. Contohnya ini kita nambah stok untuk tas. Tas ini kita tambah berapa? Tambah 10, 100, atau apalah, kita coba 10. Ini juga ada tanggal kapan kita belinya. Jadi nggak harus hari itu, apa kita bisa setting misal belinya kemarin. Dan ini yang tadi pada menu supplier tadi, gunanya untuk ini supplier ini dari supplier siapa. Kita contohkan ini ya saja, terus kita save atau simpan. Yay. Nah, ini akan tambahkan ini. Ini ada nomor data pembelian, terus nomor data pembelian ini berdasarkan tahun, bulan, tanggal, dan ya ada. Kalau di sini cuma nggak ada edit, adanya cuma delete. Lanjut ke halaman penjualan. Pada fitur penjualan ini kita akan memilih data pelanggan. Itu pelanggannya yang ini, yang bukan, kalau yang beli itu pelanggan yang pernah member atau pelanggan, kita pilih member, pelanggannya itu siapa. Kalau bukan, pilih yang bukan pelanggan. Nah, karena yang kita misalkan yang beli pelanggan, kita pilih yang pelanggan, kita pilih pelanggan Bagas. Nah, di sini ada pilihan seperti yang pada tabel pembelian tadi. Nah, tapi ini yang tidak bisa kita pilih ini artinya stoknya habis. Bisa dilihat dari ini angkanya 000. Sedangkan yang bisa dipilih ini artinya stoknya itu masih. Nah, misal datanya banyak, kita bisa cari melalui ini, kolom ini. Contohnya aja beras, tas, sepatu, dan lain-lain. Kita pilih yang sepatu coba. Terus kita pilih jumlahnya berapa, tidak boleh melebihi ini. Kalau melebihi ini nanti akan muncul notification memberitahu bahwa stoknya itu tidak cukup gitu. Dari yang contohnya 50.
produk yang dipilih tidak cukup, kita pilih lagi yang sepatu, kita contohkan beli 4, terus kita tambah lagi roti, kita beli 4. Nah, di sini ada tampil kode barang, terus nama barang dan jumlah data yang barang yang dibeli, harga per barangnya, terus ini total dari barang, dan ini total keseluruhannya. Di sini ada fitur untuk mengedit jumlah. Jumlah ini bisa diganti misal 5, 6, tapi tidak boleh lebih dari data yang ini, seperti yang tadi gitu. Terus ini juga ada hapus, untuk menghapus misal nggak jadi beli barang ini gitu. Lanjut ke ini ada untuk poin ini ya, fitur poin ini digunakan pada misal ya tadi yang saya jelaskan. Contoh aja, kita kasih poin 10, diberi poin 10.000. Terus ada fitur voucher yang kita bahas di awal, dan ini ada nama voucher dan ini stoknya atau tersisa berapa untuk voucher tersebut dan dapat berapa potongan harganya. Terus ini ada nominal pembayaran. Nominal pembayaran ini tidak boleh kurang dari ini, semua ini, total ini. Jadi kita misalkan ini 450.000, terus kita bayar. Nah, kita akan diarahkan ke halaman invoice. Di halaman invoice ini ada data pelanggan nih. Pelanggan tadi yang transaksi siapa, terus ada tanggal, terus nomor transaksi, alamat pelanggan. Terus ada juga ini data kasirnya yang melakukan transaksi. Terus ini nama tempatnya, terus ini ada alamat dan kode pos. Ini bisa diganti melalui profile ini. Kita klik yang ini, klik kanan yang ada di kanan atas ini, kita pilih profile. Nah, ini di sini ada nama, terus email, alamat, nomor, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke tadi. Ini ya sama seperti yang di transaksi tadi. Bedanya ini ada di total, ini tambah ini. Terus ini ada potongan harga yang dari poin sama voucher. Terus ini total pembayaran ini didapatkan dari total ini dikurangi potongan harga. Terus ini yang dibayar ini adalah pelanggan tersebut membayar berapa, dan ini ada kembaliannya. Terus ini juga ada untuk cetak invoice ini. Nah, ini ada hampir sama yang ada di invoice tadi. Dan saya belum jelasnya, yang tampilan awal ini adalah data transaksi dalam bulan ini. Jadi ini ada terlihat dari tanggal 1 Maret ada transaksi sampai tanggal hari ini. Ini ada juga totalnya, total transaksi pada bulan ini. Nanti kalau kita view seperti tadi ke halaman invoice tadi. Terus lanjut ke bahasan yang terakhir, ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini menampilkan data penjualan, total data penjualan hari ini, bulan ini,
Terus ada beberapa transaksi pada hari ini dan ada berapa barang yang ada di toko ini. Terus ada juga chart atau activity diagram aktivitas yang terjadi. Dan ini saya contohkan aja. Pada bulan Januari terdapat satu kali penjualan dan 2 kali pembelian. Diambil dari data yang pembelian ini dan data penjualan. Terus yang Februari dan bulan ini bulan Maret. Terus ada top list produk. Top list produk ini barang tersebut dibeli sebanyak beberapa kali. Karena aja sepatu ini dibeli sebanyak 226 kali dan kemeja 65, hoodie 88, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.